Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pagi ini. Terima kasih atas pujian penyembahan pagi ini, tempat ini Tuhan. Dan terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Saat ini kami persiapkan hati kami Tuhan. Kau siapkan hati kami untuk menerima sebagian firman-Mu Tuhan di pagi ini. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami. Dan siapkan hamba-Mu juga Tuhan. Bukan hamba-Mu yang bicara, biar Engkau yang bicara atas hamba-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua. Ya, pagi ini saya mau sharing tentang what is the color of love. Judulnya What is the color of love. Sebenarnya saya tuh lagi siap-siap untuk firman tanggal 22, tiba-tiba Lucky bicara untuk hari ini. Untungnya Tuhan tuh baik. Beberapa hari yang lalu saya tiba-tiba lagi duduk, Tuhan tuh naruh di hati saya tentang what the color of love. Ini saya tuh dikilas balik sama Tuhan lagu-lagu dunia yang waktu dulu saya waktu SMA dengerin lagu ini. What is the color of love itu yang nyanyi Billy Ocean tahun 1988. Mungkin yang umurnya seumur saya mungkin tahu lagu ini. Apa sih warna dari cinta itu gitu loh. Saya cerita sama Riko, Riko bilang, wah kok Heri sih color of love-nya marah-marah katanya. Marah-marah berarti anaknya nggak ngerti tentang bapaknya gitu gimana. Nggak mungkin seorang bapak marah-marah kalau anaknya nggak ada buat salah gitu. Ya, saya mau kasih definisi tentang kasih. Itu love itu kalau di terjemahannya itu kasih. Kasih adalah perhatian kepada orang lain, di mana dalam kasih itu berarti kita menyamakan diri dengan orang lain, baik dalam kebutuhan, pengharapan, dan kecemasan, dan kegembiraannya. Kedua, kasih itu berarti memberikan diri kepada orang lain dengan mengutamakan kebutuhan orang lain daripada diri kita sendiri. Itu definisi kasih, saudara. Jadi kasih itu bukan diri kita, tapi kasih itu meletakkan hidup kita untuk kepentingan orang lain. Apa sih gitu loh, di firman ada nggak sih gitu loh warna tentang yang terkandung dalam kasih itu? Dalam kasih itu apa sih, what do you see tentang kasih? Kita belajar di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di firman Tuhan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus, kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini, saudara, what is the color of love adalah warnanya kasih itu di ayat 1 Korintus 13, 4 sampai 7. Ada sabar, ada murah hati. Kita cek hati kita, apakah dari ayat-ayat ini di hati kita ada gitu loh, kasih itu. Apakah mungkin dari ayat 4 sampai 7 itu ada yang kurang di hati kita? Di taman itu kan ada, seringnya ada kalian yang pernah ke taman itu ada buah-buah yang dikecapi itu kan. Itu bukan buah persembahan, itu menandakan buah-buah roh. Salah satunya kasih. Jadi mungkin yang doa di taman
bukan hanya ngambil buah-buah yang ada di situ, tapi tanya Tuhan, Tuhan bagian saya untuk buah roh itu apa? Mungkin kurang kasih, nanti ambilnya apa? Mungkin kurang apel, ada artinya dari buah-buah itu. Kita lanjut ya. Kasih itu juga dibagi 4 jenis. Yang seperti kita pelajarin, ada 4 jenis kasih. Satu itulah kasih agape. Agape adalah kasih Allah yang rela mengorbankan dirinya bagi orang yang berdosa. Kasih Allah kepada orang yang berdosa. Ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan Allah Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa yang di surga itu mengasihi kita. Dulu kita yang berdosa, yang tinggal dalam kegelapan, karena kasihnya, karena kasih agape itu, Bapa di surga memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Lanjut. Kasih yang kedua adalah phile. Kasih phile adalah kasih persahabatan atau persaudaraan. Ini ada hubungan persahabatan atau persaudaraan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tadi definisi memberikan hidupnya untuk kepentingan orang lain. Yesus juga melakukan seperti itu. Saya mau kesaksian dikit tentang kasih persahabatan. Mungkin yang di Sion ini tahu saya punya teman paling dekat Yong. Saya dari kecil, dari TK sampai SMA, sampai kuliah, sampai nikah, sampai melayani bareng tempat ini. Ya, saya bersyukur Yong sampai saat ini benar-benar udah melayani Tuhan full heart, bukan full time. Dulu Yong ini, waduh, sorry Yong, cerita flashback. Dia pemain obat-obatan yang luar biasa lah saudara. Dari dulu, gitu loh. Saya tuh aduh Tuhan, ini anak, saya lagi tuh belum bertobat-tobat bener, hanya tahu Tuhan, tahu ke gereja, tahu gak baca Alkitab, cuman baca renungan harian. Tapi saya berdoa saudara, walaupun gak bisa doa. Saya lihat Yong tiap hari kehidupannya kayak gitu, makin parah. Suatu saat saya ketemu di suatu kondangan orang nikah, Yong datang dengan grup-grup yang gitulah. Saya udah lama gak ketemu Yong. Saya ngomong, Yong kemana aja? Udah lama gak ngeliat gitu loh. Yong dengan santainya, dengan gayanya maboknya, ya gak ketemu lah. Saya dunia malam, kamu dunia terang. Loh, padahal saya belum ke gereja-gereja juga gitu loh. Yong ngomong di depan teman-temannya loh, itu loh. Wah, semua ngetawain saya, saudara. Wih, saya malu juga ya, saudara. Itu kalau kasih saudara itu mungkin ya malu itu, sakit itu loh. Lagunya juga ada. Ini flashback lagu-lagu lama juga. Love Hurt, yang Nazaret yang. Di lagu Love Hurt yang nyanyi Nazaret tahun 1974. Love hurt itu, love is wounded, love is scarred. Nah, ya saya tuh aduh, di depan orang saya hanya senang udah lama kata Yong ngomongnya gitu. Tapi saudara, bukan saya kecewa, bukan saya benci Yong. Saya dalam hati ini harus didoakan gitu loh. Itu kira-kira 2009 Yong.
Mungkin lupa. Saya aduh ini mesti didoakan. Saya nggak bisa doa Tuhan, nggak bisa doa saudara. Cuman saya ngomong, Tuhan buat Yong bertobat. Buat Yong bertobat. Tiap malam saya hanya doanya itu, ya buat Yong bertobat. Terus nggak ada perubahan saudara. Sampai suatu saat saya ngakalin gitu loh, supaya Yong jauh dari teman-temannya. Saya bilang satu teman saya yang sekarang udah meninggal, dekat sama Papa Yong, bilang kok bagaimana supaya Yong ini jauh dari temennya, dijauhkan. Nggak mungkin ini kalau gini terus. Jadi bikin cerita kok, mau nggak? Memang lagi itu udah mulai polisi udah mulai ada rahasia obat-obatan gitu. Saya buat cerita dengan teman saya, gini kok. Nanti saya cerita sama papanya, saya diperiksa, dia nanya Yong ke polisinya, gitu. Nah, teman saya itu Ko Oping itu ngomong, nanti saya bilang ke papanya juga, ayo cepetan anaknya dibawa pergi kemana? Lagi di DPO, yang rahasia nggak pernah tahu, yang sekarang saya cerita sekarang. Bosan cerita. Jadi saya saking pilih kasih persaudaraan itu, saya melakukan ya secara manusia daging gitu. Sampai papanya tiba-tiba dibawa Yong ke Cungko, berapa bulan yang lagi dulu, lama juga, dibawa saudaranya ke Cungko ke Hong Kong gitu loh, menghindari itu. Saya berdoa terus sampai kira-kira 10 tahun, tiba-tiba Yong, saya mau bertobat, saya mau ikut YWAM di Lawang. Tiba-tiba Yong gitu, Yong lu ngagetin aja sih gitu kan. Iya ini serius beneran ini sih. Ya udah berangkat, akhirnya berangkat 2 tahun lebih kayaknya di sana. Terus masuk TSOA, sekarang lah Yong Joshua Yong ya, karena kasih. Nggak tahu, padahal teman saya dan teman-teman Yong semua kenal, tapi kenapa bebannya ke Yong gitu loh, saya nggak ngerti. Jadi kasih itu memberikan sesuatu pada yang dikasihi ini. Yong juga luar biasa saudara. Waktu naik ke Gunung Rinjani, kaki saya kan udah ototnya ada yang putus, tapi saya tetap naik ke Gunung Rinjani. Pulangnya nggak bisa turun saudara. Karena apa? Kalau turun dari gunung itu bebannya saya lebih berat dari badan saya, kan 2 kali lipat. Kaki saya udah nggak bisa numpuk. Sahabat saya ini satu yang menopang dari ujung gunung sampai ke bawah gunung, dipapa terus sama Yong, jatuh bareng, gelundung bareng. Itu saya contohkan kasih Pilea itu seperti itu. Lanjut, kasih yang ketiga, kasih Storge. Kasih yang muncul karena ada hubungan keluarga. Ada istilah kasih sayang anak sepanjang galah, tetapi kasih ibu sepanjang masa. Di Yohanes 3 ayat 1, lihat betapa Allah mengasihi kita sehingga kita diakui sebagai anak-anaknya. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Itulah sebabnya dunia yang jahat ini tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Jadi Bapa yang di surga mengasihi kita karena kita anaknya. Kalau kita bukan anaknya, nggak mungkin dikasihi. Ini ada hubungan, ada keluarga. Di Yohanes 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara-saudara yang kekasih, jadi kita sebagai saudara-saudara seiman di tempat ini harus saling mengasihi. Ini kasih Storge ini. Saya ada kesaksian dikit. Di taman Tuhan itu ada tante-tante udah cukup tua. Saya tahu dari saya kecil sampai tua, dia jalan udah bongkok,
dan jalannya susah pakai kruk ya, saudara. Dia tiap hari waktu itu ke taman terus. Saya tanya ke mama saya, "Mah, itu si tante itu tuh datang terus, Mi." Oh iya, lagi doain anaknya. Dia kena kanker anaknya, udah stadium 4. Sampai mami ngomong, "Aduh ya, oh, itu tuh ibu. Walaupun dia jalan saja susah, dia tetap mau berdoa untuk anaknya." Itulah yang kasih seorang ibu. Dia doa tiap hari, datang dengan susah naik ke tangga, naik ke masuk taman. Ya walaupun anaknya akhirnya meninggal juga, tapi dia membayar kasih ibu itu untuk anaknya. Jadi yang punya ibu, yang masih punya ibu, ayo jangan sampai kesempatan untuk mengasihinya semasa masih hidup terbuang. Lanjut lagi, kita belajar 4 jenis itu. Yang terakhir adalah eros. Eros kasih bersumber pada daya tarik lawan jenis. Biasanya anak-anak muda lihat, cewek cantik. Bener gak Aldi? Kok ada yang cantik kok? Nah itu eros Aldi. Ya, lanjut ya. Ini gak usah terangin, udah ngerti sendiri. Terus ada lagu lagi, saya tiba-tiba diingetin Tuhan lagu. I want to know what love is. I want to know what love is. Yang nyanyi Foreigner tahun 84. Saya mau mengetahui apa cinta itu. Bagaimana? Kenapa sih kita harus mengasihi gitu loh? Mengapa kita harus mengasihi? Kita belajar, mengapa kita harus mengasihi? I want to know what love is. Sampai orang mau mengasihi kenapa gitu loh. Karena mengapa kita harus mengasihi? Karena satu, karena perintah Tuhan. Kita mengasihi karena perintah Tuhan, ada perintah Tuhan. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu saling mengasihi. Ini perintah Tuhan, saudara. Perintah yang harus Tuhan berikan pada kita, kita harus lakukan. Yaitu kasih itu, memberikan kasih, saling mengasihi. Kedua, kenapa kita saling mengasihi? Supaya orang-orang tahu kita murid Yesus. Semua orang Kristen taunya apa? Orang Kristen punya itu kasih, tentang kasih. Diapain? Kasih, apapun kasih. Karena apa? Orang Kristen identik dengan kasih. Kita murid Yesus karena Tuhan itu kasih. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Supaya orang tahu orang Kristen itu kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita lanjut yang ketiga. Supaya ini. Supaya karena Allah adalah kasih. Jadi kita mengasihi karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau orang yang mengasihi tidak lahir dari Allah. Lanjut. Ini waktunya cepat. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Jadi bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan, karena itu Tuhan adalah kasih itu sendiri. Enggak bisa Tuhan membenci, tidak bisa Tuhan memurkai anak-anaknya. Di dalam Tuhan adalah kasih itu.
supaya orang tahu bahwa kita itu melakukan kasih juga karena Tuhan itu kasih. Nah, pertanyaannya bagaimana kita melakukan kasih itu? Susah nggak melakukan kasih, saudara? Susah banget. Tapi dimulai dengan apa? Kasih itu, melakukan kasih dimulai dengan harus ada keputusan dalam hidup kita. Di hati kita, next harus ada keputusan. Melakukan kasih itu bukan take and give. Pada umumnya orang berbuat baik karena merencanakan sesuatu yang dapat sesuatu yang baik lagi. Melakukan sesuatu untuk dapat keuntungan dari apa yang orang itu lakukan. Jadi kebanyakan orang melakukan untuk balas-membalas dalam kasih itu. Ada orang kaya, dia kalau menabur, wah aduhai luar biasa. Tapi nggak tahu, saya nggak mau menghakimi dasarnya apa. Tapi dia punya prinsip, pokoknya aku menabur, dia percaya Tuhan pasti balas lagi dari taburan itu. Motivasinya saya nggak ngerti, cuman dia mau Tuhan balas semua taburannya. Karena apa yang ditabur akan dituai, prinsipnya dia itu. Nggak ada salahnya sih, tapi cek ke hati kembali bagaimana waktu menabur itu. Banyak orang yang banyak mengukur dengan seperti itu, saudara. Tapi nanti timbul di akhirnya kecewa. Waktu kita menabur, akhirnya dapat sesuatu yang tidak sesuai yang kita harapkan. Akhirnya kecewa dengan manusia, kecewa sama Tuhan. Jadi kasih itu berasal dari Allah. Kalau kasih itu keputusan kita untuk mengasihi, tidak tergantung dengan suasana hati, suasana keadaan mood kita atau keadaan apapun. Orang Kristen seperti tadi dipanggil untuk melakukan kasih seperti Allah yang sudah mengasihi kita. Jadi harus ada keputusan, saudara. Hari ini saya mau mengasihi atau tidak? Saya ketemu orang ini mau mengasihi atau tidak? Atau saya mau benci? Atau saya mau marah-marah? Keputusan di hati kita, di hidup kita. Apa yang kita lakukan untuk melakukan kasih itu? Kedua, bagaimana melakukan kasih? Kasih itu harus ada pengorbanan. Di Kolose 1 ayat 24, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ada pengorbanan. Ini yang ayat itu ya, bukan ini versi mudah baca, nggak apa-apa lah. Udah, saya bacakan aja. Di Kolose 1 ayat 24 di versi mudah baca, pekerjaan Paulus untuk gereja. Di dalam penderitaanku karena kamu, aku telah bersukacita. Ada banyak hal yang harus diderita oleh Kristus melalui tubuhnya, yaitu gereja. Aku menerima bagianku dalam penderitaan karena tubuhnya. Aku menerima penderitaan itu dalam tubuhku. Jadi Paulus itu dalam melakukan kasih itu ada pengorbanan. Ada dia melakukan lebih lagi dari apa yang Tuhan sudah lakukan, dia mau melakukan lagi dengan tubuhnya walaupun dia menderita. Kasih itu perlu sacrifice, saudara. Sacrifice itu bukan hanya keuangan kita saja. Yang kita korbankan itu apa? Mungkin waktu kita, ketaatan kita yang diminta Tuhan. Banyak contoh Alkitab tentang Abraham. Karena kasihnya Abraham kepada Allah, dia mengorbankan anaknya. Tuhan suruh mengorbankan Ishak, dia mau melakukan. Walaupun Ishak itu anak yang paling disayangi, dikasihi, anak tunggalnya. Tapi karena Abraham mencintai Tuhan lebih dari Ishak, dia melakukan. Itu namanya kasih.
kasih kepada Allah ada pengorbanan. Paulus juga, seperti tadi yang di ayat itu ya, melakukan apapun demi Injil, demi keselamatan. Sampai didera, sampai di penjara, sampai macam-macam dia. Dicambuk, dia melakukan hanya demi Yesus Kristus. Lanjut, ketiga, bagaimana melakukan kasih. Kasih itu pengampunan, saudara. Kasih tanpa pengampunan adalah sama aja bohong. Kasih itu mengampuni. Ada kejadian dulu Paus II, John Paul ditembak. Saudara mungkin tahun 80-an atau 70-an itu Paus kedua itu ditembak oleh Akca, namanya Akca. Dia lagi pawai ditembak dan dibawa ke rumah sakit. Waktu di mobil dia langsung ngomong ke perawatnya, saya sudah mengampuni orang menembak saya. Paus. Begitu Paus itu udah sehat, dia datang ke penjara itu menemui Akca itu. Dia datang, dia memeluk dan dia mengampuni. Dia memberikan kasih pada Akca. Sampai kejadiannya Akca itu bertobat terima Yesus. Orang yang membunuh, orang yang mau menghabisi dia, tapi Paus II itu datang dengan kasih Kristus, mengampuni pembunuhnya. Kolose 3 ayat 13, sabarlah seorang terhadap yang lain dan saling mengampunilah. Jika ternyata ada seorang yang bersalah terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampunimu, maka kamu juga saling mengampuni. Jadi firman-Nya harus saling mengampuni. Apapun kesalahannya, belajar kita mengampuni. Mungkin susah, tapi mari kita saling mengampuni. Mengampuni itu ketika kita disakiti, ketika kita dilukai, tapi kita gagal untuk membenci orang yang menyakiti kita, gagal untuk membenci orang yang melukai kita, itu disebut kasih, saudara. Jadi ketika kita disakiti, dilukai, tapi kita gagal untuk membenci orang tersebut, maka itu kita melakukan kasih. Kasih adalah pengampunan. Di ayat terakhir 1 Korintians 16 ayat 14 NKJV, let all your thing be done with love. Mari kita lakukan segala sesuatunya dengan cinta, dengan kasih. Kita hari ini hari terakhir puasa selama 42 hari. Kita dikikis karakter kita, kedagingan kita. Jangan nanti sampai waktu financial freedom itu kita diberkati, kita dilimpahi, kita gak punya kasih lagi. Kita malah menindas, malah kita sombong, malah kita melakukan yang gak baik karena kita sudah rasa diberkati, saudara. Terjemahannya di 1 Korintus 16 ayat 14. Mari saudara, setelah apa yang kita lakukan 40 hari ini, biarlah saudara, semua yang kamu kerjakan hari ini, mulai hari ini, dilakukan dalam kasih. Biar kasih itu ada dalam hidup saudara tempat ini. Tuhan memberkati. Salah satu hal yang bisa kita rasakan tentang yang dinamakan kasih itu adalah mengampuni. Salah satu hal ya, kasih itu mengampuni. Dan pengampunan itu tidak semudah kata-kata. Tadi cerita daripada Heri tentang seorang bukan pastor ya, uskup, paus ya, tentang paus. Dia sampai bisa mengampuni itu karena di dalam dirinya ada kasih. Dan sebetulnya kasih, dan kita tahu kasih itu ya, kasih itu untuk mengampuni
itu kalau tidak ada kasih Kristus dalam diri kita, itu tidak bisa. Enggak mungkin sudah. Orang kalau disakiti hati ya, lalu bisa mengampuni, itu tidak semudah kata-kata. Hanya kecuali kasih Kristus. Kasih Kristus yang ada dalam diri kita, itulah yang membuat kita bisa mengampuni. Jadi yang mengampuni itu karena kasih Kristus, bukan kasih kita sendiri. Kalau kita sendiri itu nggak mungkin bisa mengampuni. Kasih Kristus yang diberikan buat kita, lalu dengan tubuh kita ini kita bisa melepaskan pengampunan. Ya. Jadi benar-benar kita harus minta kepada Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati buat kita. Minta Tuhan penuhi kami dengan kasih Kristus. Ya, penuhi kami dengan kasih Kristus. Itu yang membuat kita bisa mengampuni. Banyak sekali setiap kita itu pernah disakiti. Saya yakin tidak ada satu orang pun yang aku gak pernah disakiti. Tidak ada. Terus kita itu ketemu dengan orang bisa disakiti. Masalah dalam keluarga bisa disakiti, di dalam kita berbisnis bisa disakiti. Pokoknya kita akan nemuin banyak orang yang menyakitkan hati. Dan biarlah pada hari ini hari terakhir daripada kita puasa. Tapi saya tidak melarang buat saudara yang mau meneruskan masalah puasa ini. Tapi dengan satu tujuan untuk mengubah hidup kita. Jangan untuk membuat kita menjadi kurus ya. Jangan. Nanti kalau tiba-tiba kita timbangannya turun, yaitu luar biasa. Terima kasih buat ibu-ibu yang berat badannya agak banyak yang bertambah ya. Cuman berikan keluasan kepada Roh Kudus untuk terus membabat habis dalam hidup kita. Yaitu yang sangat berat adalah pengampunan. Ya. Pengampunan, karena setiap hari kita ketemu dengan orang. Dan setiap hari ada omongan yang menyakitkan, ada apapun itu membuat kita itu sakit. Nah, untuk melepaskan pengampunan hanya karena kasih Kristus yang membuat saudara dan saya bisa mengampuni dengan ketulusan yang dari Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang Engkau limpahkan buat kami Tuhan. Untuk hari ini dalam penutupan doa puasa kami Tuhan, Engkau menutup dengan kasih Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami tentang kasih. Kami mohon anugerah-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang akan turun tangan dalam hidup kami untuk menghadapi akan financial freedom ini. Untuk menerima pintu-pintu yang terbuka. Biarlah kami membereskan hidup kami saat ini ya Tuhan. Bereskan hidup kami. Engkau yang akan membereskan dalam hidup kami ya Tuhan. Supaya hidup kami ini benar-benar berkenan di hati-Mu. Beres Tuhan terhadap Engkau, beres terhadap manusia. Terima kasih Bapak untuk semua dan semuanya. Kami sangat merindukan pemberesan demi pemberesan terjadi pada hari ini. Terima kasih untuk semua, supaya besok kami boleh menerima segala sesuatu dengan penuh Tuhan, karena Engkau sudah membereskan hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami tetap mau berdoa buat sebentar sore ada KKR anak muda. Engkau terus bekerja Tuhan, sampai banyak jiwa-jiwa yang mau berdiri buat bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa yang mau berdiri buat kota ini.
Banyak jiwa-jiwa anak muda yang mempunyai jatuh cinta dengan Engkau. Dan benar-benar Tuhan melepaskan masa muda yang membawa dan menjerumuskan mereka ke dalam perkara-perkara yang tidak benar. Tuhan, tuailah jiwa-jiwa sebentar sore. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Kami mau menyerahkan juga Tuhan akan tanggal 19 besok Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau lakukan yang terbaik. Engkau lakukan yang terbaik Tuhan. Engkaulah yang memimpin. Engkau yang mengatur. Engkau yang beri keamanan. Engkau yang menjamin semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Apapun yang saat ini terjadi, kami percaya Engkau tetap pegang kendali. Kami tahu Engkau mengasihi akan bangsa ini. Engkau tahu Tuhan bahwa banyak anak-anak-Mu yang mau berdoa dan berdiri buat bangsa ini. Sehingga kami percaya Engkau pegang kendali. Dan Engkaulah yang akan menentukan Tuhan akan siapa yang terbaik menurut Engkau untuk meneruskan semua program yang sudah ada. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua cuaca keadaan saat ini. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan tetap mengendalikan akan semua musibah yang Kau izinkan terjadi. Tanda-tanda di langit, tanda-tanda akhir zaman, semua ada di dalam kontrol daripadamu. Oleh karena itu kami persembahkan semua kepadamu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dari Jawa, dari luar Jawa Tuhan, yang sudah mulai berdatangan di kota ini. Biarlah kota ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang bermalam di hotel apapun ada penyertaan-Mu. Kami mau menyerahkan semua perjalanan mereka hari ini dan besok ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang akan menolong supaya tidak akan terjadi kecelakaan. Terima kasih Tuhan akan apa yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di dalam nama-Mu Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang baru daripadamu memasuki hidup kami ya Tuhan, supaya kami kuat dan sehat. Sekalipun keadaan udara dan cuaca kadang-kadang panasnya luar biasa, tapi kami tahu pimpinanmu, anugerahmu besar buat kami. Engkau memberi kekuatan, kesehatan karena ada daya tahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan utuh daya tahan tubuh ini. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, hati kami Tuhan. Terutama semua yang tidak baik dalam hidup kami. Semua kekerasan hati kami yang tidak mau mengampuni. Engkau hancurkan dan Engkau patahkan. Ini tangan kami Tuhan. Ini kaki kami Tuhan. Biarlah kaki kami dan tangan kami ini diurapi dengan pengurapan yang daripadamu. Sehingga pada hari ini dalam segala pekerjaan kami dan perjalanan kami pada hari ini,
semua ada di dalam rencanamu yang mulia. Semua pekerjaan kami dapat kami selesaikan dan berkat jatah kami terima dengan utuh. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya umumkan untuk besok itu pagi Ibu Iin akan share di tempat ini ya. Kita tetap kebaktian PW jam 7, sesudah itu Ibu Iin akan share. Tuhan memberkati saudara.